Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersyukur kembali kita boleh mendengarkan live streaming dari Task Force Doa dan Konseling MPK bersama dengan Bara Digital Ministry. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari narasumber yang sudah mempersiapkan diri, yang telah dipakai oleh Tuhan, yang cukup lama di dalam dunia pendidikan Kristen. Beliau adalah Bapak Takim Andriono, PhD. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Terampil Indonesia. Beliau juga Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Visi dan Misi. Beliau juga Ketua Badan Pengawas MPKW Jawa Timur dan penasehat Task Force 3T Majelis Pendidikan Kristen Indonesia MPK. Bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita akan jauh bertanya dan mendengarkan kesaksian beliau sepanjang dalam pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan Kristen di Indonesia, saya mengajak kita terlebih dahulu tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau berikan bagi kami siang ini. Kami menyerahkan waktu ini untuk mendengarkan kesaksian dari narasumber yang hari ini menyampaikan bagi kami pengalaman pelayanan selamat terjun di dalam dunia pendidikan Kristen, khususnya di Indonesia ini. Tuhan berkatilah Engkau yang memakai setiap hamba-Mu dan juga jaringan internet yang kami gunakan, media yang ada, semuanya boleh berfungsi dengan sangat baik. Dan biarlah semuanya ini kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini. Amin. Amin. Baik, Bapak Takim, saya langsung saja ingin menyampaikan pertanyaan yang pertama begini Bapak. Apa yang melatar belakangi dan kapan Pak Takim tergerak atau terdorong hatinya untuk terjun dalam pelayanan, khususnya memberikan perhatian bagi pendidikan Kristen? Silakan Pak Takim. Baik Bu Ena. Jadi sejak di bangku sekolah dan kuliah, sebenarnya saya mempunyai passion untuk berbagi apa yang saya ketahui dengan teman-teman sekolah atau teman-teman sekuliah dulu. Kata orang sih, saya cukup jelas kalau menyampaikan suatu topik begitu ya, artinya ketika berbagi menjelaskan satu masalah, mereka itu sangat terbantu begitu. Jadi saya percaya pada talenta yang Tuhan berikan. Memang itu jadi sebuah passion untuk bisa berbagi atau mengajar gitu ya, termasuk mengajar adik-adik di bawah angkatan saya. Tetapi saya baru benar-benar terjun ke dunia pendidikan Kristen, khususnya K-12 ya, jadi PAUD sampai SMA, ketika saya menjadi dosen di Universitas Kristen Petra dan pada saat itu dipercaya juga untuk menjabat pada satu jabatan struktural gitu. Nah, tahun 99 tepatnya, ya, 1999. Pada saat itu baru saja terjadi masalah dengan moneter kita, masalah ekonomi, dan memang waktu itu banyak sekolah Kristen yang sedang mengalami kesulitan begitu. Dan ada sekelompok pengusaha Kristen yang datang ke kampus dan saat itu saya mendampingi rektor Profesor Dr. Aris Pontuluran yang juga mantan ketua MPK ya pada waktu itu. Dan ketika saya mendampingi beliau dan para pengusaha itu menyampaikan maksud hati mereka, bagaimana kalau mereka bisa ikut terlibat
membantu memajukan, menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen. Lalu disarankan untuk tidak membuka sekolah baru, tetapi membantu sekolah-sekolah anggota MPK yang saat itu sedang dalam kesulitan di Jawa Timur. Kemudian saya waktu itu yang belum paham banyak soal pendidikan Kristen ya, khususnya di jenjang dasar menengah, ditugaskan untuk menjadi ketua yayasan yang mereka bentuk, yaitulah Yayasan Pendidikan Visi dan Misi. Nah, itulah mulai saya mengenal, walaupun pada waktu itu karena latar belakang saya teknik sipil, jadi ya kami membantu banyak di bidang fasilitas fisiknya ya. Jadi ada ruang kelas yang harus diperbaiki, genteng yang bocor dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu kami menyadari bahwa itu tidak bisa hanya bantuan fisik. Yang jauh lebih penting adalah membangun manusianya. Nah, mulai dari saat itu kami terlibat pada bagaimana memperlengkapi pemimpin sekolah. Jadi kalau Yayasan Pendidikan Visi dan Misi saat ini ya sudah berapa ini 15 tahun lebih ya sejak 2009. Jadi mulai 99 sampai 2009 itu banyak membantu fisik walaupun ada juga training-training, tapi kemudian kami lebih fokus pada pelatihan calon pimpinan ataupun pemimpin sekolah sejak 2009. Nah, kami bekerja sama dengan Universitas Kristen Krida Wacana ya di Jakarta itu ya untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen Persekolahan. Nah, kami beri nama programnya itu SLDP ya, School Leadership Development Program. Berjalan terus sampai sekarang dan di situ saya banyak belajar bersama teman-teman, juga dosen-dosen UKRIDA untuk memperlengkapi para pemimpin sekolah. Itu awalnya saya terlibat di dunia pendidikan Kristen dan baru kemudian 2013 Yayasan Terampil Indonesia yang salah satunya juga MPK yang ikut mendirikan bersama PCI dan YPVM yang pendidikan visi misi itu untuk lebih fokus pada program-program yang nirgelar gitu ya untuk guru, para pendidik, tapi juga tidak bisa lepas dari pengurus dan pemimpin tentunya. Tapi ini yang non formal. Gitu. Begitu Bu Ena. Puji Tuhan, Pak Takim luar biasa. Ini bukan waktu yang singkat, tetapi sangat luar biasa. Ternyata panggilan hati sudah sejak lama sekali sudah dikenal oleh Pak Takim dan akhirnya mewujud nyatakan terjun di dalam hingga sampai saat ini menjadi berkat bagi mempersiapkan para pemimpin-pemimpin yang handal. Puji Tuhan, Pak Takim. Mungkin dalam perjalanan pelayanan ini ada kesulitan atau tantangan terberat yang Bapak Takim pernah hadapi. Bagaimana Pak Takim melewati tantangan terberat itu? Pak Takim silakan. Ya, seperti halnya Tuhan Yesus Kristus mengatakan barang siapa yang ingin mengikut aku harus menyangkal dirinya ya, memikul salib. Jadi jelas memang tantangannya tidak mudah. Saya banyak belajar dari perjalanan ini. Salah satu tantangan yang berat itu adalah loneliness ya. Artinya ketika kita tidak dipahami oleh teman-teman, merasa kamu ini crazy ya melakukan ini semua begitu ya. Kemudian juga tidak dipahami kenapa memakai pendekatan-pendekatan tertentu, itu membuat seolah-olah berjalan sendiri. Tetapi saya semakin menyadari bahwa justru ketika merasa seperti itu, itulah kesempatan kita berjalan bersama Tuhan.
sehingga rasa akrab itu ya tidak serta-merta terjadi ya, karena ya pasti mengeluh, ngomel begitu. Tapi dengan perjalanan yang cukup panjang, saya cukup diasah. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang berat adalah ketika Yayasan Terampil Indonesia mengalami kesulitan keuangan pada saat itu. Kami melayani guru-guru yang belum S1 dan itu mandat dari Majelis Pendidikan Kristen ya. Namun karena sesuatu dan lain hal ada sponsor utama yang tidak bisa melanjutkan dan itu menyebabkan ada problem dengan beasiswa yang diberikan ke guru-guru ini. Dan itu berarti menunggak uang kuliah ke universitas terbuka, partner Terampil waktu itu. Ya, tapi puji Tuhan kembali menyaksikan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, pada saatnya semua bisa teratasi. Dan itu sungguh meneguhkan iman percaya saya berjalan bersama Tuhan gitu ya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Hudson Taylor, misionaris yang cukup lama melayani di China. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, pasti Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu sih Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Takim, luar biasa. Saya rasa juga bahwa bukan hanya masalah keuangan saja yang menjadi permasalahan di setiap lembaga apapun, tapi ternyata tadi Bapak sempat menyebutkan ketika kita disalahpahami, itu juga merupakan masalah yang perlu dihadapi. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan bisa menunjukkan dan jalannya yang tepat bagi Pak Takim khususnya, dan bisa melewatinya, menikmati kemurahan Tuhan selanjutnya. Puji Tuhan, Pak Takim. Selama dalam pelayanan ini, adakah hal yang paling menyentuh hati Bapak, khususnya dalam pelayanan bidang pendidikan Kristen konteks di Indonesia? Silakan Pak. Ya Bu Ena, problem yang sekaligus hal yang menyentuh itu ya. Jadi problemnya itu adalah yang terkait dengan peserta yang mengikuti pelatihan, yaitu entah para guru atau para pemimpin sekolah. Nah, tampaknya belajar atau paling tidak mengikuti sesi-sesi pembelajaran atau pelatihan itu tampaknya hal yang ya normal-normal saja gitu ya. Mestinya bisa cukup oke lah, bisa diikuti. Tetapi pertanyaan di balik itu, apakah semua yang kita bahas, yang dibagikan, yang materi yang dipakai untuk melengkapi mereka itu betul-betul diterapkan, ya, diuji cobakan dalam konteks mereka masing-masing? Itu pertanyaan besar. Kalau tidak, apakah yang kita lakukan itu sia-sia gitu ya? Itu selalu yang menggelitik kami semua, khususnya saya dalam hal ini. Nah, itulah sebabnya maka ketika kami mendengar kesaksian, testimoni-testimoni teman-teman yang sudah menyelesaikan program dengan mengatakan terjadi transformasi, perubahan di sekolah kami, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Nah, itu yang sangat menyenangkan gitu ya. Itu hasil konkretnya, buahnya manis seperti itu. Lebih-lebih kalau ada teman-teman yang pernah ikut belajar itu mendapatkan pengakuan, penghargaan baik di lingkup sekolah maupun di lingkup yang lebih luas. Tahun lalu 25 November 2023 pada Hari Pendidikan, Hari Guru Nasional ya, Hari Guru Nasional, salah satu mantan peserta kami, seorang ibu guru yang melayani di NTT,
itu terpilih menjadi guru PAUD inovatif, ya, menerima penghargaan langsung dari Presiden Jokowi, ya, didampingi oleh Mendikbud Ristek kita. Wah, luar biasa, kami sangat bergembira dengan itu karena perjuangan Ibu ini luar biasa. Ya, kami tidak membanggakan diri, tetapi kami merasa ikut berbahagia, pernah ambil bagian gitu ya. Tentu dia mengembangkan diri sendiri juga luar biasa. Tapi perjuangannya, ya, fasilitator kami yang ada di lokasi itu mengatakan untuk mengunjungi di musim hujan, sekolahnya itu harus melewati jalan yang berubah jadi sungai katanya gitu ya. Tapi ya luar biasa. Jadi itu sangat menyentuh ketika tahu teman-teman yang ada di pelosok-pelosok itu berjuang, menerapkan dan mengalami perubahan, baik dirinya maupun sekolah. Itu yang kami sungguh bersyukur. Suatu yang sangat menyenangkan melihat buah itu. Begitu Bu Ena. Puji Tuhan Pak Takim, luar biasa sekali ya. Tidak harus jauh-jauh apa yang kita harapkan, tetapi dari hasil yang diberikan akan terlihat tepat pada waktunya melalui orang-orang yang memberikan testimoni yang baik, dan kita juga semakin bersemangat kembali, diingatkan kembali bahwa hasil yang dibuahkan ini tidak lepas dari perjuangan sebelumnya. Puji Tuhan, semua yang sudah mengalami perubahan dan juga yang sudah menjadi berkat untuk selanjutnya di sekolah-sekolahnya, ternyata juga Tuhan pakai mereka untuk semakin lebih maju lagi ke depan. Baik, apa pesan atau nasihat Pak Takim yang Bapak mau sampaikan kepada anak-anak muda saat ini atau anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang atau menggemuli untuk rindu melayani khususnya di dalam bidang pendidikan Kristen? Silakan Pak Taki. Ya, dari pengalaman selama sekian waktu ini saya berani mengatakan dan semakin yakin begitu ya, jika kita ingin melihat ada perubahan yang terjadi di sekitar kita, di negara kita, bahkan di dunia, maka pendidikan itu merupakan sebuah dalam tanda kutip alat yang atau komponen yang perlu diperjuangkan. Karena justru melalui pendidikanlah anak seorang yang sangat sederhana hidupnya, mungkin petani, mungkin pekerja kasar sekalipun, tetapi itu bisa mengubah anak-anak mereka untuk bisa berkontribusi secara lebih besar daripada orang tua mereka ya, melalui apa yang mereka pelajari melalui proses pendidikan. Dan itu mengubah kehidupan masyarakat juga. Nah, jadi saya teringat Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya itu bahwa Kristus itu salah satunya menyiapkan pengajar-pengajar. Ketika saya membaca ayat 11 itu saya sungguh terketuk gitu ya hati saya. Ternyata yang disebut itu selain dikatakan nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, tapi disebut pengajar, bukan profesi yang lain. Nah, pengajar ini merupakan hadiah dari Tuhan. Kalau hadiah itu pasti yang terbaik gitu ya. Dan tujuannya apa? Ayat 12 mengatakan begini, memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, bagi saya itu adalah anak-anak yang dipercayakan kepada para pendidik, entah di sekolah Kristen ataupun di sekolah yang umum, tapi di tangan pendidik Kristen, maka anak-anak ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan untuk suatu rencana bagi Tuhan. Nah, untuk apa?
dikatakan untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi anak-anak ini dipersiapkan bukan untuk diri mereka sendiri, ya betul, untuk memperbaiki ekonominya, memperbaiki ekonomi keluarganya, status sosialnya dan sebagainya, tetapi lebih dari itu, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, begitu ya, dan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi saya pikir bagi yang terpanggil memasuki dunia pendidikan, entah sebagai guru, sebagai pengurus yayasan atau pejuang pendidikan, apa saja, ingatlah bahwa Anda pemberian terbaik dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyiapkan generasi yang saya sebut penggerak transformasi bangsa ini. Mari sama-sama mengangkat hati dan jiwa kita bagi panggilan yang luar biasa ini. Kita siapkan diri kita memasuki ladang pelayanan Tuhan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Kristen, bagi kemuliaan namanya. Begitu Bu Ella. Puji Tuhan. Ada tadi pernyataan yang Bapak mengatakan bahwa pengajar itu adalah hadiah dari Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, saudara-saudara yang saat ini sedang sebagai seorang pengajar di sekolah, itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadilah berkat dan di dalam merubah, mempersiapkan anak-anak untuk menjadi atau melengkapi tubuh Kristus. Puji Tuhan Pak Takim untuk nasihat kepada para pendidik atau para anak-anak muda atau anak-anak Tuhan yang rindu untuk mau melayani khususnya dalam dunia pendidikan. Terakhir Pak Takim dari perbincangan ini hari ini, silakan jikalau ada Pak Takim mau memberikan closing statement dan sekaligus nanti untuk menutup kita di dalam doa atas kelancaran live pada hari ini. Silakan Bapak. Baik, saya ingin menarik lebih luas. Sebenarnya setiap anak Tuhan, setiap murid Kristus itu dipanggil untuk mendidik, untuk mengajar. Karena kita mendapatkan amanat agung loh. Iya kan? Pergilah ke semua bangsa, itu kan di kemana-mana. Apapun sekarang dengan teknologi tentu lebih mudah. Dan kita perlu ingat, jadikanlah semua itu muridku, ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini bukan hanya kepada yang dipanggil untuk menjadi pendidik. Kita semua, karena apapun profesi panggilan kita, peran kita, ya, termasuk sebagai orang tua, gitu kan, kita dipanggil untuk mengajarkan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi menurut saya ini universal, menyeluruh pada setiap murid Kristus, setiap anak Tuhan. Yuk mari kita kerjakan baik-baik amanat Tuhan ini. Kalaupun misalnya Anda tidak langsung terjun ke dunia pendidikan, saya itu terbayang begini. Ya, misalnya ada orang yang sangat diberkati menjadi pengusaha misalnya. Tapi kalau kita ingat amanat agung itu, kalau kita tidak langsung melakukan terjun di dunia pengajaran, mendukung dunia pendidikan, dunia pengajaran, kenapa? Ya kan? MPK membutuhkan, lembaga-lembaga seperti Terampil, Visi Misi, semua ini untuk melayani, kami membutuhkan dukungan-dukungan itu. Kalau Anda pengusaha, ayo kerjakan bagian Anda, gitu kan. Kalau Anda seorang rohaniwan, yuk mari beri dukungan kepada anak-anak muda biar mereka menemukan panggilan Tuhan dalam diri mereka. Dan doa yang dipimpin oleh
orang-orang yang memang Tuhan khususkan ya dalam hal ini para pendeta, para pengerja di gereja, mendoakan anak-anak yang dipanggil Tuhan, yang juga ikut mendukung, itu akan luar biasa. Mari kita kerjakan bagian kita. Begitu Bu Ena. Puji Tuhan, Pak Takim, terima kasih banyak untuk closing statement pada hari ini dan semua pemaparannya yang sangat mengingatkan saya secara pribadi dan semua Bapak Ibu juga yang mendengarkan siaran ini, kiranya hati kita digugah kembali dan dibangkitkan spirit kembali, khususnya mau terlibat dan memenuhi amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Takim, silakan saya memberikan waktu untuk memimpin kita di dalam doa penutup acara ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami berbincang-bincang pada saat ini dan menggunakan teknologi yang tersedia. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk murid-murid Kristus yang Engkau sentuh hatinya, yang Engkau panggil, apapun tugas panggilan mereka, baik yang langsung sebagai pendidik, pemimpin sekolah-sekolah Kristen, sebagai orang tua, sebagai rohaniwan, sebagai pengusaha, biarlah kami masing-masing dengan peran yang sudah Tuhan berikan, sesuai misi dan panggilan yang Tuhan siapkan. Tuhan, kami tahu Engkau menginginkan agar kami menghidupi panggilan-Mu itu. Yes. Hanya Tuhan sendiri yang menolong, memimpin, dan biarlah melalui kolaborasi nyata dari semua anak-anak-Mu, semua murid Kristus, khususnya di Indonesia, terjadi satu transformasi. Amin. Melalui pendidikan Kristen di negara dan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah kemuliaan-Mu ada di atas seluruh bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Takim untuk pelayanan pada siang hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengikuti acara ini atau mendengarkan live ini tadi pertengahan, silakan kembali boleh mengunjungi YouTube daripada MPK, dan jika lo ingin mendengarkan siaran-siaran yang sudah berlalu juga boleh lihat semua di situ, banyak materi atau banyak informasi-informasi yang dapat menguatkan dan menambah wawasan kita sekalian. Dan sampai ketemu di hari Sabtu yang akan datang di topik-topik yang berbeda. Saya Benalia Hulu dari staf MPK Indonesia dan Bapak Takim serta teman-teman yang melayani di belakang layar ini undur diri. Shalom, selamat siang.